Hamdan wa syukurillah, salatan wa salaman daimaini ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ikhwatul iman, para ibu bapak yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah di pagi ini hari Selasa kita bisa kembali sama-sama mengaji, sama-sama mengkaji Al-Qur'an dan juga bahasa Arab. Semoga Allah mudahkan, Allah berikan ilmu manfaat. Dan tentunya juga wasilah dengan kita mengkaji Al-Quran. Semoga Allah berikan keberkahan dan ridhonya untuk kita semua. Amin. Amin. Baik, hari ini kita lanjutkan kajian kita, terjemah Quran metode Safidah dan juga kaidah bahasa Arab. Surah Ali Imran ayat 37. Kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. Baik, kita terjemahkan kalimat fi'il terlebih dahulu. Pertama, taqabbala. Taqabbala. Jadi kalau kita lihat taqabbala, kita tidak asik dengan tahniah di waktu Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbala ini fi'il madhi maklum mabni atas fathah. Jadi untuk fi'il madhi kategorinya istilahnya menggunakan mabni semuanya. Mabni atas fathah, mabni atas sukun, mabni atas dhammah. Polanya tafa'ala ya Ustaz ya. Ya, polanya adalah tafa'ala. Ini adalah sulasi mazid. Jadi sudah sulasi mazid tambahan ta di depan, asalnya adalah fa'ala, tambahan ta jadi tafa'ala. Dan juga tasydid, tambahannya adalah huruf ta dan tasydidnya. Baik, taqabbala artinya menerima. Telah menerima. Taqabbala telah menerima. Kemudian yang kedua adalah ambata. Ambata ini fi'il madhi maklum mabni atas fathah. Ambata artinya telah menumbuhkan. Ya, telah menumbuhkan. Ambata telah menumbuhkan. Kemudian kaffala. Ya, kaffala juga fi'il madhi maklum. Ya, kaffala. Kaffala ini artinya merawat ya. Ada terjemah lain nggak selain merawat? Memetakan. Memetakan. Ya. Ya, merawat, memetakan. Ya, Memelihara. Memelihara. Ya, Memelihara. memelihara. Kafala itu memelihara. Jadi kafala memelihara atau merawat ya. Kalau memelihara itu lebih kepada apa ya, bahasanya kurang pas mungkin ya. Merawat lah. Merawat, mendidik ya. Kafala, merawat, mendidik ya. Kemudian dakhala ini fi'il madhi maklum, pola AA juga sama. Dakhala fi'il madhi maklum mabni atas fathah. Ya. Kemudian qala wajada terlewat, wajada fi'il madhi maklum pola AA juga. Dakhala apa artinya Ustaz? Kafala merawat, membimbing, mendidik. Apa itu? Kafala. Kafala itu merawat, membimbing, mendidik. Fi'il Dakhala, madhi. dakhala. Dakhala masuk. Masuk. Oh, udkhul. Dakhala masuk. Dakhala masuk. Kemudian wajada juga fi'il madhi maklum pola AA artinya telah menemukan atau mendapati. Wajada mendapati ya. Wajada mendapati ya. Qala fi'il madhi maklum juga mabni atas fathah. Qala berkata. Qala berkata. Kemudian qalat fi'il madhi maklum juga mabni atas fathah, huruf ketiganya yaitu
fi'il madhi maklum mabni atas fathah, qala artinya qalat setelah berkata juga. Kemudian yarzuqu fi'il mudhari maklum sahih akhir. Yarzuqu fi'il mudhari maklum sahihul akhir. Yarzuqu artinya memberi rezeki. Yarzuqu memberi rezeki. Yasha'u juga sama fi'il mudhari maklum sahihul akhir. Yasha'u artinya ia berkehendak atau ia kehendaki. Baik, kita uraikan. Fa maka taqabbalaha, dia Allah menerima apa? Fa maka taqabbalaha, menerimanya Rabbuha, Robnya, Tuhannya. Biqabulin, dengan penerimaan hasanin yang baik. Jadi nazarnya, doanya, keinginan, ya, keinginan Hana ini, keinginan Hana, istrinya Imran ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mempersembahkan anaknya untuk Allah. Biqabulin hasanin, dengan penerimaan yang baik. Wa ambataha, dan dia Allah menumbuhkannya, ya, menumbuhkannya artinya dalam proses perkembangannya secara psikis maupun secara fisik, ya, Maryaman ini nabatan hasanan, tubuhnya baik. Artinya nabatan hasan itu dia tidak ada sakit, dia tidak ada cacat. Ya, jadi psikis dan fisiknya baik, ya, begitu ya. Wa ambataha nabatan hasanan, dan Allah menumbuhkannya dengan pertumbuhan yang baik, begitu ya. Pertumbuhannya yang baik. Wa kaffalaha, dan merawat Maryam, ya, merawat Maryam Zakaria, Nabi Zakaria. Jadi Maryam dirawat oleh Zakaria, dididik, ya, dibimbing. Kullama, setiap kali dakhala masuk alaiha, atasnya, atas Maryam, Zakaria al-mihroba, kepada mihrab. Jadi mihrab ini tempat di mana Maryam tinggal, ya, mihrab. Wajada, dia Zakaria mendapati indaha, di sisi Maryam, rizqon, rezeki, makanan, hidangan. Jadi setiap kali masuk didapatinya ada hidangan, padahal Zakaria maupun istrinya tidak merasa mengantarkan makanan, begitu. Qala, Zakaria bertanya. Jadi qala di sini berarti diartikan bertanya. Qala, Zakaria bertanya, ya Maryamu, wahai Maryam, anna, dari manakah laki bagimu ini, hadza, ya. Jadi anna, dari manakah laki bagimu hadza ini. Jadi bahasanya dari mana hidangan ini, begitu. Anna laki hadza, dari manakah hidangan ini. Qalat, Maryam berkata, huwa, hidangan ini, min indillah, dari Allah. Min indillah, dari Allah. Inna, sungguhnya Allah yarzuqu, memberi rezeki, man, kepada siapa saja, yasha'u, ia kehendaki, bighairi, dengan tanpa hisabin, batasan. Dengan tanpa hisabin, batasan. Perhitungan barangkali Ustaz. Ya, dengan tanpa perhitungan. Baik. Kita ulang sekali lagi. Famaka taqabbalaha, menerimanya Rabbuha, Tuhannya, biqabulin, dengan penerimaan hasanin yang baik. Wa, dan ambataha, menumbuhkannya, nabatan, dengan pertumbuhan hasanan yang baik. Wa kaffalaha, dan merawatnya Zakaria, Nabi Zakaria. Kullama, setiap kali dakhala, masuk alaiha, atasnya, Zakaria, Nabi Zakaria, al-mihroba, kepada mihrab. Wajada, ia Zakaria mendapati indaha, di sisi Maryam, rizqon, rezeki atau hidangan. Qala, Zakaria bertanya, ya Maryamu, wahai Maryam, anna, dari manakah laki hadza, semua ini. Qalat, Maryam menjawab, huwa, ia, min indillah, dari sisi Allah. Inna, sungguhnya Allah yarzuqu, memberikan rezeki, man, kepada siapa, yasha'u, ia kehendaki, bighairi, dengan tanpa hisabin, perhitungan. Baik, silakan dibaca bersama lafaz dan terjemahnya.
Fataqabbalaha, maka menerimanya Rabbuha dari Tuhannya biqabulin, penerimaan hasanin yang baik, wa ambataha, menumbuhkan nabatan pertumbuhan hasanan yang baik, wa kafalaha, merawatnya Zakaria, merawatnya. Ulama setiap kali dakhala masuk alaiha, atasnya Zakaria mihrab, ke dalam mihrab, wajada mendapati indaha, di sampingnya rizki, rizko. Qala, dia berkata, ya Maryam, wahai Maryam, Anna, dari mana maka kamu mendapatkan ini? Dia berkata, ya Maryam, Qalat, dia Maryam berkata, huwa, dia min indillah, dari sisi Allah. Allah, sesungguhnya Allah, dia berkata, yarzuqu, memberi rezeki, ya Allah memberi rezeki. Ya Mai yasha, siapa yang dia kehendaki, bighairi hisab, tanpa batas, tanpa perhitungan. Rezekinya tanpa perhitungan. Maryam, nah, dari mana laki hadza bidang ini? Qalat, telah Ya, Baik, dibaca nggak usah banyak. Ah, baik, kita bagi dua untuk baca individunya, terjemahnya. Yang pertama, fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasani wa ambataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria. Ulama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba. Yang pertama sampai dengan kata al-mihraba. Yang kedua, wajada indah rizqa sampai dengan akhir ayat. Jadi kita bagi dua. Silakan Pak Mazwar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fataqabbalaha, maka menerimanya Rabbuha, dari Tuhannya, biqabulin, penerimaan, dengan penerimaan hasanan yang baik, wa ambataha, dan menumbuhkannya nabata, dengan pertumbuhan hasanan yang baik, wa kafalaha, dan merawatnya Zakaria, dan Zakaria merawatnya. Kulama, setiap kali dakhala alaiha, Zakaria masuk ke alaiha, padanya ya, Zakaria masuk padanya, al-mihrab, ke dalam mihrab ya, Zakaria masuk ke dalam mihrab ya. Baik, alhamdulillah. Berikutnya Pak Tahir, silakan. Wajada indaha. Bismillahirrahmanirrahim. Wajada, ia mendapati indaha, di sisinya, rizqan, hidangan. Qala, ia berkata, ya Maryamu, wahai Maryam, anna laki hadza, dari manakah hidangan ini? Qalat, ia berkata, huwa, ia min indillahi, dari sisi Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, yarzuqu, memberi rizki, may yasha'u, siapa saja yang ia kehendaki, bi khairi, dengan tanpa al-hisabi, perhitungan. Baik, alhamdulillah. Berikutnya silakan Pak Awan. Bismillahirrahmanirrahim. Fataqabbalaha, maka menerimanya Rabbuha, Tuhannya, biqabulin, dengan penerimaan hasanan, ya hasanin yang baik, wa ambataha, dan menumbuhkannya nabata, dengan pertumbuhan hasanan yang baik, wa, dan kafalaha, merawatnya Zakaria, Nabi Zakaria. Ulama setiap kali dahola masuk alaiha, atasnya Zakaria, Nabi Zakaria, al-mihrab. Al-mihrab itu kamar ya Pak Ustadz? Ya, al-mihraba, mihrab itu kamar. Betul. Ruangan. Kamar ya. Baik. Ya, makasih, Pak Ustadz. Berikutnya, ya silakan Pak Budi. Wajada indaha. Diaktifkan suaranya Pak. Wajada, mendapati indaha, di sisinya, rizqon, makanan. Qala, berkata Nabi Zakaria, ya Maryamu, wahai Maryam, anna laki hada, dari mana makanan ini?
Qalat Maryam berkata, huwa makanan ini min indillah dari sisi Allah. Inna sesungguhnya Allah yaryuku memberikan rezeki man kepada siapa jasa'u dikehendaki bigoiri dengan tanpa hisabin perhitungan. Baik, alhamdulillah. Pak Frial silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fataqabbalaha, maka telah menerima Rabbuha, Tuhan mereka, Tuhannya, biqabulin, dengan penerimaan hasanin yang baik. Wa ambataha, telah menumbuhkan, dan Allah telah menumbuhkan nabata dengan pertumbuhan hasanan yang baik. Wa kafalaha, dan merawatnya dari Zakaria. Kullama, setiap kali dakhala Zakaria masuk, alaiha, atasnya, Zakaria al-mihrab, di mimbar, atau di kamar, wajada. Baik, cukup sampai al-mihrab. Baik, alhamdulillah Pak Frial. Pak Tabrani berikutnya wajada indaha. Bismillahirrahmanirrahim. Wajada, dan menemukan indaha di sisinya rizqa, rezeki. Qala, berkata, ya Maryam, hai Maryam, anna ini laka, bagimu apa tuh? Anna hadza, dari manakah makanan ini, hidangan ini? Anna, dari manakah makanan ini? Qalat, maka Maryam menjawab, huwa, ini min, dari sisi indillah, dari sisi Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah yarzuqu, memberi rezeki man, siapa yang dikehendaki, ma yasha, siapa yang dikehendaki, bighairi, dan dengan tanpa hisab, dan dengan tanpa perhitungan. Baik, alhamdulillah. Pak Imron sama Bu Ella menyimak ya hari ini. Baik, dilanjut Bu Harti silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Fataqabbalaha, maka menerimanya Rabbuha, Tuhannya, biqabulin, dengan penerimaan hasanin yang baik, wa ambataha, dan menumbuhkannya nabatan, pertumbuhan hasanan yang baik, wa kafalaha, dan merawatnya Zakaria. Ulama, setiap kali dakhola, mendapati, alaiha, atasnya, Zakaria al-mihrab, di mihrab, di kamarnya. Wajada. Baik, alhamdulillah. Cukup. Baik, Bu Aing silakan wajada. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wajada, dia mendapati indaha, di sisinya, rizqa, rizki. Qala, dia berkata, ya Maryamu, hai Maryam, anna, dari mana laki bagi kamu haza ini. Qalat, Maryam berkata, huwa, dia min, dari indi, sisi Allah. Inna, sesungguhnya Allah yarzuku, dia memberi rizki, man, siapa yang yasha'u, dia kehendaki, bighairi, dengan tanpa hisabin, perhitungan. Baik, alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk hari ini kita kaji bareng-bareng ya, ayat 37 ini kita kaji bersama-sama terkait dengan kaidah bahasa Arabnya, sekaligus juga mengulang dari materi yang sudah kita pelajari langsung ke prakteknya. Jadi hari ini tidak ada secara individu menguraikan, tapi kita bersama-sama bareng-bareng. Ya. Pertama, fa. Ya, fa ini tentunya huruf ibtida. Jadi kalau untuk huruf, ya tentunya semua huruf apapun itu kata kuncinya mabni. Huruf jar itu mabni, huruf ibtida, huruf ataf semuanya mabni. Semua huruf itu dia mabni. Fa huruf ibtida mabni atas fathah. Jadi kata kuncinya semua huruf adalah mabni. Jadi huruf jar mabni atas, huruf ibtida mabni atas, ya huruf ataf mabni atas, huruf nafi mabni atas, semuanya mabni. Taqabbala ini fi'il madhi. Nah, untuk fi'il madhi juga sama, kata kuncinya mabni.
Jadi selain huruf fi'il madhi semuanya mabni. Maka kalau ada fi'il madhi dalam bentuk asli ataupun sudah perubahan berikutnya, sudah tasrifan berikutnya, digunakan kata mabni. Taqabbala fi'il madhi mabni atas fathah. Nanti ada mabni atas dhammah, mabni atas sukun dan seterusnya. Ya. Taqabbala fi'il madhi mabni atas fathah. Haknya isim dhamir muttasil mabni atas sukun. Ya. Isim domir semuanya mabni. Jadi untuk isim domir semuanya mabni sehingga kategorinya isim domir muttasil mabni atas sukun. Karena dia dibaca panjang alifnya sukun. Robbu ya, robbu isim nakiroh marfu. Nah, kalau sudah baca isim, nah isim itu isim nakiroh. Kalau isim nakiroh pasti dia bukan mabni. Nah, jadi Robbu isim nakiroh marfu. Jadi kalau judulnya isim nakiroh bisa marfu, mansub atau majrur. Nah, marfu. Nah baru cirinya. Kalau isim nakiroh menggunakan cirinya. Robbu isim nakiroh marfu, cirinya, ciri marfunya dhammah. Sebagai apa Bapak Ibu? Robbu ini isim marfu sebagai apa Robbu? Fa'il. Sebagai fa'il. Sebagai fa'il. Kenapa? Karena ada taqabbala. Kalau ada fi'il dia butuh fa'il otomatis. Jadi kita sudah mengenal struktur kalimat sekarang. Kalau ada fi'il pasti wajib ada fa'il. Kalaupun tidak ada fa'ilnya dhahir, pasti fa'ilnya otomatis dia mustatir dalam fi'il itu sendiri. Tapi kalau muncul berarti itulah fa'ilnya. Ya. Robbu, ya. Fa'ilnya bukan bahasa. Berarti ini kalimatnya fi'liyah Pak Ustadz ya? Betul fi'liyah. Ini sebagai maf'ul bih yang didahulukan. Oh, bukan fa'il ya. Untuk membedakan mana maf'ul bih, mana fa'il. Kalau fa'il itu dia marfu. Kalau maf'ul bih itu dia mansub. Ya, mansub itu bisa dengan fathah dengan ciri-ciri yang lainnya. Ya. Nah, untuk terjemahnya, untuk terjemah dalam translate, ya, orang-orang yang biasa menerjemahkan buku-buku dari berbahasa Arab ke terjemahan misalkan dibukukan penerbit, biasanya kalau ada maf'ul bih didahulukan, isimnya setelah maf'ul bih jadi dibikin pasif. Kalau kita terjemah urutan kan fataqabbalaha rabbuha, maka telah menerima kepadanya Tuhannya. Nah, ini kalau dalam bahasa terjemahan buku penerbit ini kaku bahasa begini. Jadi harusnya fataqabbalaha rabbuha, maka dia diterima Tuhannya. Nah, jadi begitu. Itu bahasanya lebih elegan. Jadi kaidahnya kalau dalam terjemahan jika ada maf'ul bih didahulukan fiilnya setelah maf'ul bih maka dijadikan pasif di. Maka fataqabbalaha rabbuha elegannya diterjemahkan maka dia diterima Tuhannya. Begitu. Baik. Nah, kemudian robuha jumlah idhofah. Biqabulin bi-nya huruf jar mabni atas kasroh ya. Qabulin isim nakiroh majrur. Jadi isim nakiroh majrur cirinya kasroh. Hasanin isim nakiroh majrur juga cirinya kasroh. Jadi kalau isim nakiroh itu pasti ada ujungnya cirinya. Wa huruf atof. Nah, huruf atof, huruf semuanya mabni, huruf atof mabni atas fathah. Ambata fi'il madhi ma'lum mabni atas fathah. Oke. Ha isim dhamir muttasil mabni atas sukun. Nah, kalau kita lengkap sebagai maf'ul bih. Ya, mana fa'ilnya? Fa'ilnya mustatir. Huwa. Ya, ambata itu di situ Allah telah menumbuhkannya. Itu udah otomatis fi'il, fa'il dan maf'ul bih. Nabatan itu ya, dia isim nakiroh mansub, cirinya fathah. Nah, kalau dalam istilah nanti kita kaji itu namanya maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak itu kalau ada fi'ilnya, ya kalau ada fi'ilnya kemudian diulang masdarnya, jadi nabatan itu fi'il madinya adalah ambata. Nabatan itu bentuk masdar. Jadi kalau ada fi'il kemudian dimunculkan masdarnya dalam bentuk mansub, maka masdar itu namanya maf'ul mutlak disebutnya. Mutlak. Mutlak. Hasanan isim nakiroh, ya hasanan isim nakiroh mansub cirinya fathah. Nah kalau dalam kelanjutan bahasan hasanan ini menjadi sifat atau naat begitu dari nabatan. Kemudian wa kaffalaha, wa-nya huruf athof mabni atas fathah, kaffala fi'il madhi ma'lum mabni atas fathah juga.
Ha isim domir mutasil mabni atas sukun sebagai maf'ul bih karena fa'ilnya domir mustatir ada huwa di situ. Ya. Ya. Maaf, kafala itu fi'ilnya. Nah, fa'ilnya Zakaria. Zakaria sebagai fa'il. Nah, kok gak dumah, gak marfu? Ya karena Zakaria itu dia ada alif lazimah. Harusnya Zakaria'u gitu. Zakaria'u cuma dia akhirnya gak dibaca. Maka seperti ini juga sama. Jadi kalau ada isim domir atau maf'ul bih dahulu kemudian fa'ilnya, maka terjemah yang elegannya adalah bukan seperti ini. Wa kafalaha dan merawatnya Zakaria. Tapi yang elegan adalah wa kafalaha Zakaria. Dia dirawat Zakaria. Dia Maryam dirawat Zakaria. Dibimbing, dididik Zakaria. Kullama. Ya, kullama ini huruf mabni atas sukun. Kalau Zakaria tadi apa Ustaz? Mabni atas apa? Sebagai fa'il. Sebagai fa'il dari kafala. Haknya sebagai maf'ul bih. Kullama isim mabni atas sukun. Nah, ini isimnya adalah isim syarat, ya. Mabni atas sukun. Dakhala fi'il madhi ma'lum mabni atas fathah. Ala huruf jar mabni atas sukun. Ha isim dhamir muttasil mabni atas sukun. Zakaria ini dia isim ma'rifat karena semua nama itu ma'rifat. Isim ma'rifat marfu, cirinya dhammah muqaddarah. Jadi cirinya dhammah muqaddarah karena Zakaria termasuk isim nama yang dia maksur, ya. Sebagai fa'il dari dakhala, Al-mihraba isim ma'rifat mansub, cirinya fathah sebagai maf'ul bih, ya. Al-mihraba sebagai maf'ul bih, isim ma'rifat mansub, cirinya fathah sebagai maf'ul bih. Wajada fi'il madhi maklum mabni atas fathah. Nah, kalau ini fa'ilnya dia mustatir. Mustatir domirnya huwa. Indaha, ya, inda dorof, ya, dorof mansub, ya, dorof mansub, cirinya adalah fathah. Ha isim domir muttasil mabni atas sukun. Indaha jumlah idhofah, ya. Kemudian rizqan isim nakirah mansub, cirinya fathah sebagai maf'ul bih dari wajada. Baik, qala fi'il madhi maklum mabni atas fathah. Ya huruf nida, huruf seruan, ya, mabni atas sukun karena ya panjang gitu, ya. Jadi boleh dibaca ya dengan alif atau ya-nya dengan fathah tegak sama-sama mabni atas sukun. Maryamu isim ma'rifat, ya, nama semuanya ma'rifat, marfu cirinya dhammah. Anna, ya, anna huruf istifham mabni atas sukun. Anna huruf istifham mabni atas sukun. La huruf jar mabni atas fathah. Ki isim domir muttasil mabni atas kasroh. Hadza isim isyarah mabni atas sukun. Qalat fi'il madhi maklum mabni atas fathah. Huwa isim domir munfasil mabni atas fathah. Min huruf jar mabni atas sukun. Indi dorof, ya, majrur, cirinya kasroh. Jadi dorof itu bukan mabni, ya, tapi dia majrur. Bisa mansub, bisa majrur, ya. Cirinya kasroh. Allahi isim ma'rifat majrur, cirinya kasroh. Indallah jadinya jumlah idhofah. Inna, ya, huruf inna, ya, huruf taukid. Allaha isim inna. Nah, isim ma'rifat mansub, cirinya fathah sebagai isim inna. Yarzuqu itu fi'il mudhari marfu, Khabar inna. Fi'il mudhari maklum sahih akhir marfu, cirinya dhammah sebagai khabar inna. Ya, khabarnya khabar jumlah karena dia dari fi'il. Ya, makanya khabarnya khabar inna. Asalnya Allahu yarzuqu itu mubtada khabar, tapi karena ada inna maka Allahnya jadi isim inna, yarzuqunya jadi khabar inna, begitu. Man, ya, man isim syarat mabni atas sukun sebagai mubtada, ya, man sebagai mubtada, ya. Kemudian yasha'u fi'il mudhari maklum sahih akhir marfu, cirinya dhammah sebagai khobar, khobarnya khobar jumlah. Bi harfu jar mabni atas kasroh. Ghairi isim nakirah majrur, cirinya kasroh. Hisabin isim nakirah majrur, cirinya kasroh. Ghairi hisabin jadinya jumlah idhofah, begitu. Baik.
Demikian Bapak Ibu sekalian, supaya nyambung langsung kita bahas ke PR. Ya. Ya, PR. Ya. Al-Bayyinah ayat 4. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Wa huruf ataf ya mabni atas fathah, ma huruf nafi mabni atas sukun. Huruf nafi mabni atas sukun. Pokoknya bukan ibtidak ya Ustaz. Kenapa? Ada hubungan. Ya ada hubungan dengan sebelumnya. Jadi kalau secara makna ini maknanya makna ataf ya, secara maknanya adalah makna ataf, tapi kalau secara kita bahasakan dari batasan ayat ya ibtidak. Tapi kalau saya lihat tafsirannya wawunya disepakati adalah wawu ataf. Ya, mungkin untuk bahasan ini nanti kita akan kajian khusus karena ataf itu kadang-kadang ada secara maknaan tafsir ya. Tapi nanti kita bahas di kemudian insyaallah. Tafarraqa fi'il madhi maklum mabni atas fathah, alladzina isim mausul isim ma'rifat mabni atas fathah ya, kalau kita lengkapi sebagai fa'il daripada tafarraqa. Utu ini fi'il madhi majhul. Jadi utu fi'il madhi majhul, kalau fi'il madhi maklumnya atu atau atau. Utu fi'il madhi majhul mabni atas dumah, huruf ketiganya adalah ta. Al-kitaba isim ma'rifat mansub cirinya fathah, dia sebagai maf'ulun bih ya. Illa huruf istisna mabni atas sukun, min huruf jar mabni atas sukun, ba'di dhorof ya majrur cirinya kasrah ya. Ma ini isim ya, bisa dikatakan dengan ada tambahan tadi disebutkan dengan isim syarat mabni atas sukun juga boleh. Ja'a fi'il madhi maklum mabni atas fathah, jadi mabni atas fathah itu. Kemudian hum isim dhamir muttasil mabni atas sukun, kalau bahasakan hum ini sebagai maf'ul bih. Al-bayyinatu isim ma'rifat marfu cirinya dhammah sebagai fa'il dari ja'at. Ya, alhamdulillah makin membaik ya Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah mumtaz ya. Coba ada mungkin satu catatan, terkadang salah mengucapkan. Jadi kadang-kadang begitu, oh iya betul. Jadi perasaannya ngomongnya A kok keluarnya B. Jadi itu aja mungkin yang perlu diulang-ulang, atau misalkan kita boleh lihat teks ya supaya dikonsep, kemudian kita membacakan voice itu dengan melihat teks yang kita sudah tulis. Ya, demikian mungkin kita akan lanjutkan ke maknanya, makna dari surah Ali Imran ayat 34 yang kita baca barusan. Maaf, ayat 37 ya. Baik, kita akan bahas. Ini masih terkait dengan kisah tentang Maryam. Jadi keluarga Imran, kisah tentang keluarga Imran. Ya, jadi setelah jadi kita ambil singkat cerita, setelah Zakaria itu memenangkan sayembara bahwa hanya pena milik Zakaria yang tidak tenggelam terapung, maka dia yang berhak untuk merawat. Nah, perawatan Maryam itu di sini memang di Quran tidak disebutkan detail, ya, tidak disebutkan dengan detail, tapi perawatan Maryam ini dia ada dua tahap. Ya, tahu mungkin di buku yang diterbitkan Pak Tauhid tentang keluarga Imran disebutkan apa tidak? Ya. Yang pertama, Maryam itu belum tinggal. Terbit, Ustaz. Oh, belum terbit belum. Ya. Baik. Belum. Ya. Jadi yang pertama bahwa Maryam itu sebelum akil balik dia tinggal di rumah Zakaria bersama istrinya Zakaria. Jadi Nabi Zakaria itu kan gak punya anak. Jadi dia sudah lama tidak punya anak, kemudian merawat Maryam. Ya, dididik sebagaimana anak sendiri. Ya, jadi Zakaria dan istrinya merawat Maryam dari bayi sampai akil balik. Ya, jadi ini juga bagaimana etika seorang ayah angkat itu dia harus tahu batasan. Apalagi ayah angkat itu tidak boleh haram dia menjadi wali. Ya, selama ayah aslinya ada atau kakak perempuannya anak itu ada atau dari pihak ayahnya masih hidup, kakeknya, pamannya, uaknya. Maka
setelah balik, ya setelah akil balik, terutama setelah mengalami akil balik, maka Maryam ini dipindahkan ke mihrab. Jadi tidak lagi di rumah Zakaria, ya, tapi di mihrab. Nah, ini etika dalam Islam bahwa memang ada di situ yang bukan mahram itu tidak dibenarkan, ya, tidak dibenarkan, ada batasan tuh. Makanya Nabi Zakaria membikinkan mihrab ya khusus ya untuk Maryam. Nah, mihrab itu ditinggali Maryam dari akil balik, ya, dari mulai akil balik. Maka setelah akil balik, ya, maka Allah SWT jamin pertumbuhannya, baik itu di masa di perawatan Zakaria dan istrinya di rumah, dari masa balita sampai remaja lah, mungkin bahasanya begitu. Nah, pertumbuhannya baik. Ya, tumbuhannya baik itu artinya kalau Allah menyebutkan ambata nabatan hasanan, Maryam ini ya tidak didapati sakit, artinya dia sehat bugar, baik sehat jasmani maupun rohani. Ya, jadi membahasakan ambatan hasanan kalau dalam pendekatan psikologi, ilmu psikologi perkembangan, nabatan hasanan ini anak ini sehat jasmani dan rohani, sehat psikis maupun fisik. Nah, Maryam ini sehat psikisnya maupun fisiknya. Dia tidak ada kendala, baik pertumbuhan fisik maupun dari pertumbuhan psikisnya. Psikologi perkembangannya nggak ada kendala. Maka kemudian setelah di mihrab, kullama dakhala alaiha Zakaria al-mihraba. Nah, setelah disimpan di mihrab, Maryam tinggal di mihrab, maka sesekali ya Zakaria itu nemui sesekali, ya. Kemudian istrinya juga mengantarkan makanan, tapi setiap Zakaria masuk itu sudah ada makanan, padahal Zakaria gak merasa memberikan makanan itu, istrinya juga tidak, tapi ada hidangan. Jadi setelah di mihrab itu, ya, Maryam ini sering didatangi malaikat mengantarkan makanan, mengantarkan hidangan. Makanya termasuk ini disebut dengan perempuan suci itu, ya betul. Jadi dia makanannya itu betul terjaga. Ketika dia balita, Zakaria dipastikan yang didapati makanannya, yang dimasaknya, yang diada itu halal. Ya. Kemudian di mihrab itu langsung dari Allah melalui malaikat, itu jelas halalnya. Maka ditanya, dari mana semua hidangan ini wahai Maryam? Maka Maryam menjawab, huwa min indillah, ini dari Allah. Nah, artinya kita bisa mengerti, memahami bahwa di usia Maryam yang sudah dewasa itu, dia sudah mengenal tentang siapa Robnya, tentang siapa yang membawa makanan itu malaikat. Jadi artinya apa? Artinya di sini Maryam mengenal, tidak ada rasa takut. Ya, ketika ada makanan itu berarti dia yakin ini adalah rezeki dari Allah. Kita bisa bayangkan seusia Maryam mungkin hitungan belasan tahun, ya dia sudah bisa mengenal siapa Robnya dengan baik, dan bahkan dia sudah bisa ada interaksi dengan malaikat. Jadi ini menandakan bahwa memang Maryam ini perempuan yang suci, yang Allah pilih untuk menjadi ibunya dari Isa. Nah, kemudian maka innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Sungguh Allah ya memberi rezeki kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Nah, kemudian nanti kisah berikutnya sekaligus saya sampaikan, di mihrab itu pula lah ya, ketika sudah masanya, malaikat Jibril memberitahu kepada Maryam bahwa Maryam akan punya anak di mihrab itu. Jadi di mihrab itulah kemudian Maryam diberitahu nanti sama malaikat Jibril bahwa innallaha yubashshiruka bi gulamin. Nah, jadi Allah akan memberikan kabar denganmu dengan seorang anak laki-laki. Makanya nanti di ayat berikutnya, ya, bagaimana aku bisa punya anak walam yamsasni bashar, sementara tidak ada satu pun laki-laki yang menyentuhku. Jadi itu nanti di ayat-ayat berikutnya. Nah, jadi dalam kesehariannya Maryam itu hanya fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang menarik yang belum diungkap, ya semoga mungkin nanti di bukunya yang akan terbit dicetak oleh dari penerbit Japa Tauhid, itu mengungkap sisi yang selama ini belum diungkap secara real. Ya, jadi catatan real. Kenapa? Maryam ini dia tinggal di situ, kemudian makan, kemudian minum, ya. Tapi tidak ada satupun yang menceritakan ya bagaimana Maryam ini sisi kehidupan manusiawinya.
Ya, sisi kehidupan manusiawinya terkait dengan dia kesehariannya itu jarang diungkap. Hanya di Quran maupun di hadis-hadis itu disampaikan hanya sisi umumnya saja. Nah, hanya sisi umumnya. Jadi ini pun juga hidangan semacam ini juga, ini kan sepintas aja. Jadi belum secara detailnya. Misalkan apakah selama dalam mihrab itu, ya, apa yang dilakukan secara detail Maryam itu juga banyak, hanya sedikit sumber yang bisa kita kaji. Ya, termasuk mohon maaf, apakah secara sisi manusiawinya, apakah Maryam itu haid atau tidak? Nah, itu perlu dikaji. Kenapa? Karena mihrab yang dimaksud itu dia mihrab bagian daripada masjid gitu. Ya, bagian daripada masjid. Apakah yang kedua, apakah dulu sudah ada ketentuan tentang orang-orang siapa saja yang bertinggal di masjid, termasuk wanita haid, boleh atau tidak? Itu kan dalam fikih kita sekarang itu ada diskusi-diskusi masalah boleh dan tidaknya wanita haid tinggal atau berdiam di masjid atau di area yang masuk kategori masjid itu. Nah, ini mungkin ke depan mudah-mudahan sih ada sumber-sumbernya yang bisa sehingga lebih kajiannya lebih mendalam. Dan saya juga dalam sekarang masih mengkaji nih Pak Tauhid nih dari sisi-sisi itu. Masih mengkaji, semoga nanti ada sumber yang memang bisa dijadikan bahan untuk kita bisa diskusi. Apalagi nanti kalau misalnya sudah terbit, boleh nanti kita berikan kesempatan Pak Tauhid juga di kajian ini untuk menyampaikan tentang buku yang nanti akan terbit insya Allah. Insya Allah, Ustaz. Ya, baik. Alhamdulillah. Kita nantikan ya Bapak Ibu sekarang. Karena ini masih tentang, jadi Ali Imran ini masih panjang ya tentang kisahnya. Baik, mungkin demikian Bapak Ibu sekalian yang dapat disampaikan. Jika ada tambahan sharing diskusi, silakan. Mau tanya, Ustaz. Ya. Itu kan Nabi Zakaria punya anak Yahya. Itu Ya. gimana itu? Baik. Apa namanya? Ada Yahya itu. Baik. Nah, bagaimana ceritanya? Ya, Nabi Zakaria itu punya Yahya. Jadi usia Maryam dengan Yahya itu jauh, terpautnya jauh sekali. Jadi Tua mana, begitu tua mana? Tua Maryam. Tua Maryam. Tua Maryam. Oh, iya. Jadi begitu justru kenapa Nabi Zakaria merawat Maryam, karena dia belum punya putra, sudah puluhan tahun itu belum punya anak. Nah, begitu Maryam sudah di mihrab, maka berselang beberapa tahun, sebagian riwayat ada yang mengatakan 2 tahun, sebagian riwayat mengatakan ada 5 tahun. Jadi 2 atau 5 tahun sebelum Maryam mempunyai anak Isa, itu baru istrinya Zakaria itu hamil. Ya, sehingga umur Yahya dengan umur Isa itu tidak terpaut jauh. Bedanya sekitar 2 atau 5 tahunan, beda selisih mereka. Nah, jadi Nabi Zakaria baru punya anak setelah merawat Maryam sekian lama, ya. Nah, baru dia punya anak. Dan tidak lama setelah punya anak, maka dia pun Maryam melahirkan Isa. Jadi kalau bahasanya Isa ini cucu angkat, karena kan anak Maryam itu anak angkat, maka Isa itu cucu angkatnya Zakaria begitu. Dan usia Yahya dengan Isa itu tidak terpaut jauh. Ya. Makanya nanti dalam kisah kedepannya, begitu Yahya dikejar-kejar oleh pasukan Romawi atas fitnah dari seorang perempuan yang memang luar biasa kejamnya, ya, sampai kemudian dihukum penggal, ya, dihukum mati. Maka Nabi Isa justru karena lihat peristiwa itu dia mengasingkan jauh untuk menghindari pasukan itu. Jadi Nabi Yahya dengan Nabi Isa itu di waktu yang sama, di zaman yang sama, mereka partner di dalam dakwah. Ya, partner di dalam berdakwah. Jadi hubungan mereka itu selain ada kaitan hubungan saudara, juga ada partner di dalam dakwah, sebagaimana partner dakwahnya Musa dengan Harun. Cuma kalau Musa dengan Harun kan kakak kandung dan adik kandung, itu satu darah, adik kakak sekandung. Nah, kalau Isa dengan Yahya ini ada hubungan persaudaraan sesama sepupu, jadi sepupuan. Jadi Yahya dengan Isa ini saudara sepupu, tapi mereka partner sama-sama di dalam berdakwah, mendakwahi Bani Israel dan juga di kalangan kerajaan Romawi Timur atau Bizantium yang sudah ada sejak saat itu. Demikian Pak Tahir. Allah. Kalau Maryam anaknya Ali Imran ya Ustaz? Ya, anaknya Imran dari istrinya Hana.
Ini Ustaz, ini kalau saya sih melihat begini, Nabi Isa itu berdakwah tapi nggak punya kekuatan, nggak punya sahabat yang setia, nggak punya kekuatan politik. Jadi bangsa ya Bani Israel itu kan dikuasai Romawi Timur itu. Ya. Jadi ya lemah dari sisi perjuangannya. Ya. Nggak seperti Nabi Muhammad yang memiliki kekuatan politik sehingga agamanya nggak gampang diintervensi sebagaimana Nasrani itu. Ya, betul Pak. Makanya kenapa Nabi Zakaria itu Nabi Zakaria, kemudian Yahya dan Isa itu menjadi target penguasa Bizantium. Karena dakwahnya Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa itu sama-sama menegakkan keadilan. Nah, sementara Bizantium saat itu ya namanya penjajah, di mana ada penjajah berlaku adil? Gak ada. Ya, jadi prinsipnya penjajah itu bukan berlaku adil, tapi dia menindas tanah jajahannya, menindas siapapun masyarakat yang ada di tanah jajahannya, kan begitu. Nah, maka karena bertentangan dengan kekuasaan, Nabi Zakaria akhirnya kan dibunuh. Nabi Yahya juga dibunuh. Nabi Isa juga hampir-hampir dibunuh. Ya, hampir-hampir dibunuh. Cuma Allah angkat ke langit, Allah selamatkan. Nah, begitu. Tanya, nanti, ya silakan. Apakah Nabi Isa menikah, Ustaz? Allah alam, kalau misalkan sumber-sumber itu saya belum mendapati kalau Nabi Isa itu menikah atau tidak, atau apalagi misalkan punya keturunan ataupun tidak. Allah alam. Jadi saya belum menemukan sumber itu. Bisa jadi mungkin saya yang belum menemukan, atau bisa jadi mungkin tidak ada sumber. Allah alam, saya belum mengkaji sampai sejauh itu karena sangat sedikit sekali sumber yang menyatakan tentang sisi keluarga Nabi Isa. Ya. Jadi istrinya ataupun anaknya, jadi saya tidak menemukan. Bahkan Nabi Yahya sekalipun tidak ada kisahnya, saya belum menemukan apakah dia punya istri atau punya anak, jadi tidak ada. Yang ada adalah Zakaria, lengkap ada istri, ada anaknya. Kemudian Imron ada keluarganya termasuk sampai Isa. Jadi sangat minim sekali tentang ini. Nah, mudah-mudahan nanti yang saya maksudkan ini kisah-kisah yang belum terungkap. Kalau misalkan nanti di buku yang akan terbit tentang keluarga Imron dimunculkan, misalkan disinggung tentang itu, ya alhamdulillah berarti kita dapat ada bahan baru untuk kita bahan diskusi. Tapi selama ini yang saya tahu saya belum mendapati. Mungkin bisa jadi saya yang belum banyak mengkaji kitab, ya bisa jadi karena memang keterbatasan ilmu dan keterbatasan sumber data kitab yang ada. Gitu. Ya, belum menemukan, saya juga sama. Ya. Memang ini informasinya sedikit. Saya juga penasaran dengan bukunya gitu ya Ustaz ya. Ya. Ada lagi informasi bahwa Nabi Isa itu umurnya pendek, 33 tahun udah meninggal, jadi belum sempat menikah. Mungkin, namun kalau ada juga dulu ada film Da Vinci Code itu mengungkap misteri bahwa ternyata kalau di film itu bahwa Nabi Isa itu sebetulnya menikah kalau nggak salah namanya Magdalena atau apa, punya keturunan dan sebagainya. Tapi itu kan film Hollywood, tapi dia banyak kisah-kisah misterinya. Tapi kalau di Al-Quran memang belum tahu saya ada. Diangkat itu, kemudian masih muda udah meninggal, umur 33 tahun sekitar itu. Iya, baik. Ya, insya Allah mudah-mudahan sih kalaupun misalkan tidak ada sumbernya maka kita tidak bisa memaksakan nanti karena terkait dengan Israiliyat juga kan Nabi sudah menyampaikan terkait dengan kisah Israiliyat yang bersumber dari Bani Israel, maka Nabi menyampaikan kalau datang kepada kalian, kata Nabi kepada para sahabat, kisah Israiliyat jangan kau benarkan dan jangan kau dustakan. Artinya hanya sebatas informasi biasa aja. Ya, kalau dibenarkan itu bisa jadi tercampur dengan kedustaan. Jika juga didustakan, ada sisi benarnya cuma tertutupi oleh beberapa kedustaan. Jadi memang netral aja, udah anggap sebagai informasi biasa aja begitu. Jadi tidak bisa dijadikan sebagai patokan hukum, apalagi dijadikan sebagai sumber utama tentang sejarah yang nanti ada implikasi tentang ke hukum, implikasi ke hal-hal lainnya gitu. Jadi terkait dengan Israiliyat. Baik, demikian mungkin Bapak Ibu untuk hari ini kita ngaji sampai di sini. Insya Allah nanti dilanjutkan ayat 38-nya di pekan berikutnya insya Allah. Semoga senantiasa sehat walafiat lahir batin, panjang umur dalam taat dan penuh keberkahan. PR Pak Ustadz, PR.
ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, PR-nya adalah satu ayat saja, surah Al-Bayyinah ayat yang kelima karena lumayan panjang. Terima kasih Pak Ustadz. Satu ayat aja, ya. Ya, Al-Bayyinah ayat kelima, satu ayat saja. Wa ma umiru illa. Ya. Demikian mungkin yang disampaikan, semoga manfaat. Terima kasih Bapak Ibu sudah meluangkan waktu untuk hari ini, untuk sama-sama kita mengkaji Al-Quran. Semoga menjadi amal kebaikan kita sebagai bukti syukur kita kepada Allah atas nikmat sehat, waktu luang, dan kesempatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Demikian hadana wa hakam ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majlis subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.